Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 15 Purworejo dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau yang disingkat SPAB akan melakukan pengecekan peralatan kebencanaan yang ada di sekolah berkenaan dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB tahun 2025. Adapun pengecekan peralatan kebencanaan akan kita mulai dari sirine, kemudian mengecek jalur evakuasi, kemudian mengecek titik kumpul evakuasi, dan yang terakhir kita akan melakukan sosialisasi kepada para siswa. Saya kira cuma itu, nanti bisa diikuti terus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menuju ke lokasi jalur evakuasi. Kita cek di sana, seandainya nanti ada tulisan yang hilang, nanti akan kita tempeli lagi. Mari ikut. Kita akan memasang tulisan jalur evakuasi yang di sebelah sini karena di sini sudah hilang. Ini dari OSIS yang akan memasang jalur evakuasi. Kita akan memasang yang sebelah sini jalur evakuasi karena berkaitan dengan apabila ada yang sedang di masjid, maka mereka bisa lari menuju ke arah lapangan. Nanti setelah seandainya terjadi gempa, nanti anak-anak itu berlari menuju ke tempat titik kumpulnya di lapangan sana. Mengapa harus di lapangan? Karena lapangan itu yang jauh dari pohon yang tinggi dan gedung-gedung yang tinggi, sehingga sangat aman digunakan untuk titik kumpul di dalam evakuasi apabila terjadi gempa atau bencana. Sekarang kita mengecek peralatan bencana lainnya, yaitu yang berkaitan dengan apabila ada yang membutuhkan pertolongan. Di sini sudah ada, bisa masuk. Di sini sudah ada lakban, bisa digunakan. Tolong dibuka, dilihat. Nah, kita baru punya satu. Nah, kemudian ada palet di sini. Ini apabila terjadi patah tulang, kita gunakan ini. Kemudian ada P3K. Ini persiapan kami baru sampai di sini. Kita akan mengecek tempat ini bunyi sirine pada saat terjadi gempa. Kita menggunakan perangkat dari sekolah, sarana prasarana dari sekolah, yaitu menggunakan ini. Seandainya kok tiba-tiba listrik mati, kita nanti menggunakan lonceng manual yang ada di luar kelas. Nah, di sini cara menghidupkannya ini dari OSIS sudah bisa menghidupkannya. Nah, itu berarti ini sudah aktif. Tinggal membunyikan sirenenya, maka nanti sirene bunyi, anak-anak yang berada di kelas pada keluar menuju ke titik kumpul yang sudah disiapkan. Seandainya listrik mati, kita mempunyai lonceng manual yang juga bisa digunakan untuk kode apabila terjadi bencana. Bisa dicoba, ini yang keras.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa para pengurus OSIS kita kumpulkan di ruang mobil ini? Nanti akan saya beri sedikit sosialisasi yang berkaitan dengan bencana alam gempa bumi yang akhir-akhir ini sering kita lihat di media sosial, yaitu tentang terjadinya megatrust. Nah, kemudian megatrust itu apa? Tentu saja kalian tahu nanti setelah kalian mendapatkan sosialisasi ini, nanti kalian melanjutkan ke kelas kalian masing-masing, karena setiap OSIS, perwakilan OSIS setiap kelas ada ya. Nah, itu nanti kalian melanjutkan memberikan sosialisasi kepada teman-teman di kelasnya masing-masing. Untuk materinya sudah saya fotokopikan, nanti kalian tinggal minta pada ketua OSIS, nanti kalian tinggal membacakan di kelas, memberikan sosialisasi kepada teman-teman. Paham? Perlu kalian ketahui bahwa megatrust ini adalah jenis gempa bumi yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik yang besar dan kuat sehingga menyebabkan terjadinya megatrust, yaitu lempeng yang ada di samudera dan lempeng yang ada di benua. Pak, antara lempeng yang ada di samudera dengan lempeng yang ada di benua itu kan mereka bergerak. Nah, suatu ketika gerakan antara lempeng yang di samudera dengan lempeng yang di benua ini terjadi tabrakan yang sangat dahsyat sehingga bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi tektonik. Ingat, gempa bumi itu ada dua, yaitu vulkanik dan tektonik. Kalau yang vulkanik itu karena disebabkan oleh gunung meletus, tetapi kalau yang tektonik itu yang tektonik itu dari gempa bumi, termasuk tabrakan lempengan. Tapi kalau yang vulkanik itu dari gunung berapi yang meletus. Itu dengan sirine sederhana tadi sudah kita perlihatkan. Kalau pas mati listrik kita menggunakan lonceng manual. Kemudian pada saat terjadi gempa, posisi kalian umpamanya masih di kelas. Saya memberikan contoh kalau terjadinya itu kalian pas posisi sedang belajar mengajar ya. Itu yang harus kalian lakukan itu adalah mencari perlindungan. Ini tentu saja kalian panik, tapi diusahakan kalian itu jangan panik. Nah, perlindungannya dengan apa? Perlindungannya karena yang paling organ tubuh kita yang paling vital itu adalah kepala. Jangan sampai kepala itu terbentur benda keras atau kaca. Sehingga cara kita berlindung itu adalah berada di bawah meja atau di mana saja. Kalau itu bisa digunakan untuk berlindung kepala, itu kita pakai buat berlindung, asal kalian jangan dekat dengan jendela yang ada kacanya. Biasanya kalau terjadi itu kacanya itu pecah. Nah, kalau dekat dengan jendela itu kan nanti kaca itu akan melukai kalian. Dijauhkan dari jendela. Itu langkah pertama, kalian berlindung dulu. Langkah kedua, seandainya biasanya yang namanya gempa bumi itu yang pertama dahsyat, yang berikutnya sudah menurun. Pada saat dirasakan sudah aman, kalian itu lari keluar melalui jalur evakuasi yang sudah ditunjukkan tadi. Kalau yang posisinya masih ada di kantin, kalian larinya keluar menuju ke lapangan. Kenapa harus di lapangan? Karena di lapangan itu biasanya jauh dengan pohon-pohon yang tinggi dan jauh dengan gedung-gedung, sehingga aman apabila dijadikan tempat
evakuasi. Kalau sudah sampai di sana, kalian menenangkan diri, kemudian kalian cek fisik kalian, badan kalian tuh ada yang terluka atau tidak. Biasanya posisi panik seperti ini, apa yang kalian terluka dan sebagainya itu tidak kalian rasakan. Tapi setelah sampai di lapangan tempat evakuasi, kalian pasti akan merasakan nyeri dan sebagainya. Ternyata tulang saya patah. Nah, tapi pada saat panik semuanya tidak bisa merasakan tubuhnya itu sebenarnya terluka tidak, pasti tidak. Tapi kalian akan merasakan itu nanti kalau kalian berada di lapangan, kemudian kalian melihat. Yang berikutnya adalah seandainya sudah reda gempanya, dirasa sudah aman, kalian melihat di samping kalian, adakah teman-teman kalian yang ikut di lapangan evakuasi? Kalau tidak ada, berarti ada teman kalian yang berada di ruang. Maka tindakan yang ketiga adalah membantu teman yang berada di ruang yang mereka tidak bisa jalan dengan cara ditandu menggunakan alat tadi, dibawa ke lapangan, disiapkan P3K di sana yang sederhana. Nanti kalau sudah reda nanti bisa langsung, kalau itu fatal bisa dibawa ke rumah sakit. Indonesia itu rawan terjadi bencana alam karena setiap hari yang namanya lempengan yang ada di bawah tanah itu bergerak terus. Ya. Jadi sebenarnya setiap detik, setiap menit itu sering terjadi gempa bumi, cuma karena skala Richternya itu rendah, kadang-kadang tidak terasa bagi kita. Tapi itu setiap hari kita pasti seandainya itu skala Richternya itu kuat, maka akan terasa pada tubuh kita atau di sekitar kita itu akan terasa. Dan megatrust ini kejadiannya sekian tahun baru terjadi. Nah, ini menurut para ahli peneliti baik Indonesia maupun peneliti dari luar negeri itu sudah meneliti dan mengamati bahwa sekarang dan ke depan itu akan terjadi tumbuhan lempengan yang ada di samudera dengan lempengan yang ada di benua. Itu terjadi tumbuhan yang sangat keras yang akan mengakibatkan terjadinya gempa bumi yang sangat. Setelah sosialisasi ini selesai, kemudian juga disebarkan kepada masyarakat yang ada di tempat tinggal kalian, biar mereka tuh tahu penyelamatan terjadinya gempa itu, langkah pertama itu apa, langkah kedua itu apa, langkah ketiga itu apa, dan seterusnya. Kalau kita berada di jauh dari pantai, maka antisipasi kita itu adalah gempa yang di darat. Tapi kalau sekolah-sekolah yang ada di dekat pantai, itu pasti sosialisasinya yang berkaitan dengan tsunami. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang berkaitan dengan bencana gempa bumi, silakan. Tuh, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kemudian, apabila itu terjadi di rumah kalian, pada saat kalian sudah di rumah, itu paling tidak kalian sudah paham tentang penyelamatan diri pada saat terjadi gempa. Karena kalian sudah mengalami, mungkin kamu masih kecil pada waktu gempa Jogja itu sangat dahsyat, ya sampai Purworejo terasa. Kalau gempanya itu berada di samudera, maka akan berakibat tsunami. Tapi
Tapi kalau gempanya di darat dengan kedalaman lebih dari 10 kilo, ya, kalau minimal 10 kilo, kalau gempanya itu 8 rumah lebih ke atas, ini pasti dampaknya adalah banyak rumah-rumah yang roboh. Hari ini tujuannya adalah untuk menghadapi apabila terjadi gempa bumi, karena isu yang beredar adalah akan terjadi gempa yang sangat dahsyat yang disebut megatrust, sehingga jauh-jauh sebelumnya kalian sudah saya sosialisasi, kemudian kalian sudah paham. Kemudian yang paling pokok itu kalau terjadi gempa itu cara penyelamatan diri kalian itu seperti apa, kemudian mengevakuasi teman-teman yang terluka itu seperti apa, kemudian kalian harus lari di tempat yang aman itu di tempat yang seperti apa. Kalian nggak paham? Nggak paham. Kalau kalian berada di rumah ya kalian larinya di daerah yang seperti lapangan itulah, yang tidak ada pohon yang tinggi, tidak ada gedung-gedung yang tinggi. Kenapa kita harus menghindari pohon yang tinggi dan gedung yang tinggi? Karena kalau yang namanya gempa itu pasti bisa merobohkan pohon dan bisa merobohkan gedung. Jangan sampai kamu lari untuk menyelamatkan diri, justru kalian terkena sendiri. Jadi diyakinkan kalau daerah yang akan kalian jadikan titik kumpul di masyarakat itu tempatnya yang jauh dari pohon-pohon yang tinggi dan jauh dari gedung-gedung yang tinggi. Pokoknya kalau kalian itu berada di lapangan seperti di lapangan Sejati 15 itu aman, karena di lapangan 15 itu kan tidak ada pohon yang tinggi, pohon efek itu tidak tinggi. Harapan kami apabila, tapi harapan kita tidak, tapi kita itu harus waspada, ya harus waspada. Karena negara kita itu adalah negara larang gempa seperti Jepang juga. Pokoknya di Asia itu terjadi rawan gempa, apalagi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu banyak gunung-gunung apinya itu berarti memang rawan gempa. Cuma kita saja yang terlalu tidak memikirkan itu. Nah, tapi kalau BMG terus mengatur ya, seperti contohnya kemarin sebelum Lebaran dari BMG menginformasikan bahwa akan terjadi hujan yang sangat deras selama 3 jam. Masih ingat? Masih ingat? Itu dari BMG disebutkan Purworejo termasuk yang berdampak. Ternyata benar, hujannya itu tidak begitu lama, kurang lebih 3 jam 4 jam lah. Tapi dampaknya di daerah-daerah pegunungan banyak terjadi longsor, di daerah-daerah selatan sana banyak terjadi banjir. Yang biasanya daerah tersebut tidak terkena luapan air, kemarin itu terkena luapan air. Di daerah-daerah nggak nyalanya? Gak paham? Gak paham, nanti Satria setiap perwakilan dikasih ini yang buat Satria, bukan Pak Adi, yang buat Satria. Nah, jadi tolong dipelajari, kemudian kalian sosialisasikan ke kelasnya masing-masing. Paham ya? Pokoknya pesan ini harus tersampaikan ke seluruh teman-teman kalian, sehingga pada saat apabila terjadi bencana seperti itu semuanya sudah siap. Paham? Paham? Oke, coba saja nanti jangan dibubarkan dulu, tolong nanti dikasih satu-satu. Kalian saja nanti boleh menjelaskan kepada teman-teman, ya, dijelaskan seperti apa lebih jelas lagi. Kan Pak tadi cuma berbahasa saja,
Nanti apabila mungkin saya yang menjelaskan lebih jelas lagi. Ya. Dari anaknya? Ya. Dari Pak Ali saya cukupkan sekian. Nanti dilanjut oleh Satria untuk memberi penjelasan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang gempa bumi Megatrust ini ya. Langkah-langkah sebelum, saat terjadi, dan sesudah gempa bumi tersebut. 1. Sebelum terjadi, pahami resiko gempa bumi. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengenali apa itu gempa bumi dan bahaya yang dapat ditimbulkannya. Dan kenali lingkungan sekitar. Ketahui letak pintu keluar dan pastikan Anda tahu di mana tempat yang paling aman untuk berlindung saat gempa bumi terjadi. Yang kedua, saat terjadi, ketika terjadi gempa bumi, kamu wajib segera berlindung di area yang aman. Aman di sini diartikan terlindung dari reruntuhan atau benda yang mungkin jatuh menimpa kepala atau anggota tubuh lainnya. Tenang dalam menghadapi gempa tersebut dan bertindaklah dengan efektif. Sikap tenang dan kesiapan akan membantu kamu terhindar dari resiko yang lebih berat. Yang ketiga, setelah terjadi gempa bumi, lakukan hal berikut ini. Pertama, jika di dalam ruangan gempa sudah terasa reda, keluar dari ruangan dengan hati-hati dan lari ke lapangan atau titik kumpul yang jauh dari pepohonan yang tinggi. Yakini bahwa titik kumpul tersebut benar-benar aman. Kedua, lakukan evakuasi atau pengecekan detail dan berikan pertolongan yang bisa dilakukan. Utamakan memeriksa kondisi diri sendiri sebelum memeriksa orang lain. Jika tidak ada cedera yang serius, kamu bisa segera membantu proses kesehatan pada tentang informasi gempa bumi Megatrust dan segala keselamatan sendiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk kalian, setiap kelas itu saya bagikan satu lembar satu lembar ini untuk menyampaikan. Jadi di SMP 15 sudah